NPD itu justru tidak pernah datang dengan sendirinya ke psikiater untuk berobat. Dok, saya NPD sama berobat. Halo Sobat Sehat, bertemu lagi bersama saya Dr. Baik Leli dan tim PKRS Awet Muda Narmada di podcast Edukasi Kesehatan RSUD Awet Muda Narmada. Kali ini kita akan membahas terkait NPD atau Narcissistic Personality Disorder dengan narasumber yang sangat luar biasa. Di sini sudah ada Dr. Muhammad Rizky Huryamin, spesialis kedokteran jiwa. Halo dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik ya. Baik dokter, terima kasih sudah mau bergabung di podcast ini ya dokter. Oke. Dokter, kali ini kita mau membahas terkait NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Ya. Nah, akhir-akhir ini banyak banget dokter yang self-diagnose terkait NPD. Ya. Nah, kalau misalnya kita banyak lihat Instagram, itu ada reels yang, ada tanda-tanda kalau kalian NPD gitu. Jadi banyak yang merasa aku ini NPD atau mungkin sekitarku NPD. Nah, jadi sebenarnya dokter mungkin bisa dijelaskan nih dok, NPD itu sebenarnya apa sih dok? Ya baik. Jadi memang untuk NPD sendiri memang sering kita dengar ya di media sosial atau mungkin di lingkungan kerja kita ya. Jadi dikit-dikit apa itu NPD? Jadi sebenarnya NPD adalah salah satu gangguan jiwa ya atau mental disorder ya yang berfokus pada gangguan kepribadian. Jadi sebenarnya gangguan kepribadian itu ada berbagai macam ya, ada NPD, schizoid ya. Terus yang paling sering juga ada namanya histrionik, dan yang paling sering juga nggak kalah pentingnya ada namanya gangguan kepribadian tipe ambang atau borderline personality disorder. Nah, yang kita bahas saat ini adalah NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Jadi sebenarnya itu merupakan salah satu gangguan jiwa ya yang berfokus pada kepribadian atau tabiat pada seseorang seperti itu. Oke dokter, jadi ini sebenarnya adalah gangguan ya dok ya? Ya, gangguan. Nah, kalau misalnya dok, banyak yang bilang juga apa sih bedanya NPD dengan percaya diri? Karena ada yang bilang kalau dia ini sangat percaya diri di depan umum, selalu banyak memuji dirinya, itu dikatakan NPD. Jadi sebenarnya ada kesamaan atau jauh berbeda dokter? Ya, baik, sebenarnya dalam ilmu kesehatan jiwa ya tentunya ada batasan normal atau fisiologis, ada yang patologis ya. Tentunya nanti yang membedakan antara fisiologis dan patologis itu adanya gangguan dalam kehidupan sehari-hari, performa maupun sosialnya ya. Jadi sebenarnya NPD itu juga tadi ada beberapa butir-butir diagnostiknya ya. Jadi NPD atau Narcissistic Personality Disorder itu termuat pada DSM-5 ya. Jadi DSM-5 itu merupakan salah satu acuan diagnostik psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa yang dikeluarkan oleh American Psychiatry Association ya. Jadi ada 9 tuh kriterianya ya. Tapi tadi yang membedakan apa yang membedakan antara narsistik normal dan gangguan ya NPD tadi ya. Tadi yang pertama adalah setiap yang kita bahas fisiologis dulu ya. Jadi antara narsisistik itu merupakan kebutuhan dasar ya. Menurut Abraham Maslow ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar hidup ya. Seperti makan ya, rasa aman dan merasa dihargai ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita lupa ya, kebutuhan dasar kita. Jadi merasa dihargai atau merasa dianggap penting oleh orang itu merupakan salah satu kebutuhan dasar kita yang kita tidak ketahui ya. Jadi sekarang dengan melalui podcast ini tadi kebutuhan dasar itu tadi akan dihargai, akan istilahnya dianggap oleh orang lain itu merupakan suatu hak yang harus dipenuhi dalam jiwa kita seperti itu. Nah, narsistik tadi ya narsis. Jadi ada kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri yang
normal itu tadi tentunya tidak berlebihan dan tidak mengganggu secara fungsi seperti itu. Tetapi berbeda dengan NPD ya. Jadi kepercayaan diri itu sangat tinggi, sangat mengganggu ya. Jadi konsep gampangannya itu kalau secara awam NPD itu gue yang paling baik, yang lainnya biasa aja. Inferior ya. Jadi saya yang paling terhebat, terbaik, apa lagi. Jadi dia itu semua paling, pokoknya mau paling apalah itu dia punyanya NPD. Tapi sedangkan kalau narsistik biasa ya tadi hanya cukup tadi dia merasa dirinya dianggap, merasa dirinya diterima oleh orang lain, itu sudah cukup sebenarnya. Jadi itu yang membedakan. Jadi NPD itu enggak serta-merta kalau dia apa tadi ya percaya diri ya, di depan betul orang. Jadi ngerasa paling pintar atau paling baik atau paling ya perfeksionis atau semualah ya. Ada 5 minimal dari 9 kriteria dari dasar. Oh ya. Jadi sebenarnya narsisistik itu adalah kebutuhan dasar ya. Adalah kebutuhan dasar kita untuk merasa ingin dihargai ya dok. Betul. Ya. Nah, ketika dia sudah mulai mengganggu mungkin fungsi diri sendiri dan orang sekitar, baru dia menjadi NPD ya dok. Salah satu tandanya. Jadi sebenarnya penyebabnya bisa apa saja sih dok? Ya. Seseorang kok bisa menjadi NPD? Ya. Jadi seorang yang terbentuk ya tidak hanya NPD ya, mental disorder pun ada namanya psikodinamika ya. Dinamika psikisnya dari dia lahir, jadi sebenarnya pola kepribadian itu sudah terbentuk ya. Jadi dari kita lahir pun itu sudah terbentuk. Jadi terbentuknya itu dari kita kecil hingga sampai kita remaja. Nah, penyebabnya apa sih? Jadi multifaktorial atau faktor dari biopsikososial ya. Dari biologi ya, tentunya tadi dari faktor genetik ya. Terus yang psikologis ya. Psikologis bagaimana cara coping mekanisme seseorang ya, bagaimana dia menghadapi suatu masalah dalam hidupnya ya. Terus sosialnya, bagaimana lingkungannya, bagaimana keluarganya, bagaimana rekan-rekan atau orang terdekatnya yang membentuk dia seperti itu. Jadi multifaktor. Namun dari ketiga itu tadi belum ada yang pasti. Oh kalau dia misalkan ibunya NPD, anaknya NPD, belum tentu. Kalau boleh disederhanakan, tanda-tanda yang lebih mudah kita mengerti ketika orang itu ternyata memang kemungkinan ada NPD dan sebenarnya butuh kita tolong seperti itu. Ya, baik. Jadi sebenarnya tanda-tanda awal yang mudah terlihat ya. Jadi sebenarnya NPD itu justru tidak pernah datang dengan sendirinya ke psikiater untuk berobat. Dok, saya NPD, saya mau berobat. Tidak. Justru orang di sekitarnya ya, teman kerjanya, keluarganya ya, itu yang kadang mengantar pasien dengan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Terus tandanya seperti apa? Tentunya tadi ada beberapa tanda atau sign yang mencolok. Contohnya tadi yang paling mudah terlihat adalah dia tidak mau kalah. Jadi dia ingin superior atau grandiositas istilahnya. Misalnya contoh dalam suatu tim kerja, misalkan ada 6 orang. Dari 6 orang itu dia nggak mau ada yang lebih hebat dari dia, baik itu dari performa, baik itu dari penampilan atau apapun. Itu yang pertama. Jadi dia ada grandiositas namanya, dia saya paling hebat lah dalam satu tim ini. Itu. Terus yang kedua ya, yang gejala yang mudah terlihat ya, dia ada namanya cedera narsisistik. Nah, jadi orang NPD ini justru orang yang rapuh ya, rapuh terhadap self-nya atau kepercayaan dirinya ya. Jadi jika dia misalkan dalam suatu pekerjaan atau di lingkungan kuliahnya misalkan
si A ini misalkan dokter dapat dalam satu angkatan itu juara lah misalkan, dia nggak juara, itu dia sakit hati dia, ya itu namanya cedera narsistik. Jadi dia nggak dapat suatu penghargaan dari temannya, jadi dia ngerasa kayak saya lebih kayak saya kurang nih dari dia gitu. Jadi dia kalau ada temannya dapat suatu penghargaan atau apa, dia ngerasa sakit hati gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ya tadi dengan dia mendominasi mendominasi kepercayaan diri yang tinggi ya, orang NPD itu kadang mudah merasa hampa. Jadi makanya orang NPD itu sebenarnya datang bukan karena dia terlalu grandiositas tadi atau dia terlalu terhebat, justru dia depresi, jatuh dalam depresi atau justru jatuh dalam kecemasan. Jadi ada beberapa hal yang sangat mencolok atau mungkin mudah kita lihat tanpa perlu kita melihat tadi dari DSM-5 tadi. Ya, itu sebenarnya gejala-gejala yang sangat terbaca oleh orang sekitar. Betul. Tapi mungkin tidak disadari oleh pasiennya sendiri ya. Gitu ya dok ya. Nggak mau kalah. Nggak mau kalah ada intinya ya. Ya, tidak mau kalah. Tidak mau kalah. Oke, dokter, kalau misalnya ini pasiennya tidak bisa jadi tidak sadar dengan gejala-gejala NPD-nya, kemudian dia merasa saya baik-baik saja, tidak mau kalah, sebenarnya NPD ini mudah atau bisa diobati atau tidak, dokter? Ya, baik. Kalau kita lihat dari diagnosis multiaksial ya, jadi NPD itu masuk ke aksis 2 ya, mungkin pernah dengar ya, aksis 1, 2, 3, 4, 5 ya. Aksis 2 itu gangguan kepribadian ya. Sedangkan aksis 1 itu ya keluhan yang menjadi pokok utama. Jadi sebenarnya orang NPD itu sangat rapuh ya, sangat rapuh. Jadi sehingga dia menutup dirinya atau masking dengan merasa dirinya paling hebat, paling kuat, paling pokoknya yang ter itu dia ya. Nah tadi dia mudah jatuh ke dalam kondisi depresi ya. Jadi dia dari lingkungan performanya jadi semakin menurun ya. Mungkin pekerjaan semakin menurun karena tadi tidak ada sesuatu hal yang bisa dia banggakan lagi, nggak bisa yang diangkat lagi, sehingga dia jatuh ke dalam kondisi depresi ya. Tadi dia sudah performanya sudah mulai menurun, terus kadang dia cemas. Nah dia juga orang NPD tadi yang saya bilang dia rapuh, mudah juga kejatuh ke kondisi anxiety ya. Jadi dia tiba-tiba cemas, tiba-tiba gelisah. Kira-kira hari ini saya akan diangkat seperti apa yang saya bisa banggakan, apa yang saya bisa sombongkan bisa dikatakan ya, seperti itu. Tadi dia mudah jatuh ke cemas dan depresi ya. Tapi kalau udah dia cemas dan depresi, biasanya kadang dia mengeluhkan atau berobatnya itu tadi keluhan depresi dan cemasnya. Tapi setelah kita wawancara ternyata dari pola atau defense mekanismenya itu ternyata mengarah ke NPD. Dan yang kedua tadi di orang sekitarnya, rekan kerja ya, keluarga, itu biasanya yang mengantar pasien dengan NPD itu datang berobat. Jadi peran orang-orang sekitar sangat penting ya betul. Untuk pasien dengan NPD ini. Sebaiknya bagaimana dokter? Kalau misalnya kita punya rekan kerja atau mungkin teman, sahabat, bahkan keluarga sendiri yang ternyata berdasarkan pemaparan dokter tentang gejala-gejalanya, menjurusnya kepada NPD dan sudah mulai mengganggu sekitarnya juga. Jadi apa sebaiknya perilaku kita untuk pasiennya? Ya, tentunya dengan ada rekan kita atau keluarga kita yang mengarah ke NPD ya. Pertama tadi tentunya kita tetap ya memberikan anjuran, tetap memberikan usulan ya. Kira-kira atau teman dekatnya
kamu nyaman nggak dengan kondisi seperti ini? Kalau memang tidak nyaman atau ada hal yang mengganjal, mungkin sebaiknya tadi bisa berobat atau konsul. Jadi istilahnya konsul ya, karena kalau berobat itu nanti kesannya saya sakit. Jadi karena insight-nya atau tilikannya masih jelek kalau NPD itu. Jadi boleh konsultasi, apakah tadi kepercayaan diri saya terlalu tinggi ya, mungkin bisa konsultasi seperti itu. Terus yang kedua tadi memang kalau sudah mentok, kalau dia sudah jatuh ke dalam kondisi depresi, dia akan datang dengan sendiri. Tapi tidak dengan NPD, tentunya dengan aksis 1 dengan depresi. Oke dokter. Jadi dokter, kapan waktu yang tepat pasien-pasien ini kita bawa ke psikiater? Ya, konsep gangguan jiwa atau mental disorder itu tidak hanya NPD ya, namun dengan gangguan jiwa lain ketika fungsinya sebagai seseorang atau fungsinya sebagai peran dia di suatu tempat itu terganggu baik dari tadi performa kerja, interaksi sosialnya ya, itu dengan dua itu sudah saatnya untuk dilakukan treatment atau konseling. Terima kasih banyak Dr. Muhammad Rizky SPKJ atas waktunya saat ini, dan semoga semuanya bermanfaat ya Dok ya untuk teman-teman ya. Sampai bertemu lagi teman-teman dan sobat sehat serta seluruh sivitas Hospitalia RSUD Awet Muda Narmada di podcast edukasi lainnya. Sampai jumpa. Kalau saya sebut sih namanya ada 2, distres dan disabilitas ya. Distres itu dia sudah tidak nyaman dengan kondisinya ya, sedangkan distres itu tadi disabilitas ya, tentunya tadi dari hal performanya dia sudah kacau, dari interaksi sosialnya dia sudah tidak cuma satu orang, ada beberapa orang yang tidak nyaman dengan dirinya. Berarti sudah mengganggu tidak hanya di dalam diri sendiri, tapi justru juga di lingkungan sekitar, bahkan mungkin lingkungan terdekat dan lingkungan tempat kerja seperti itu dokter ya. Betul. Nah, kalau misalnya saya atau mungkin sobat-sobat sehat di manapun berada punya teman dan juga punya keluarga yang ini sepertinya sudah harus kita bawa untuk konseling, kita bisa kemana ini dokter? Ya tentunya ya di Rumah Sakit Awet Muda Narmada ya sudah ada poli jiwa ya, jadi bisa salah satunya tadi kita treatment ya di sini ya, dengan tentunya sudah ada jadwalnya ya. Iya, poli jiwa di Rumah Sakit Awet Muda Narmada sudah aktif ya dokter ya? Ya. Menerima BPJS juga. Menerima BPJS juga sobat-sobat ya. Ini berita yang cukup baik juga ya, sangat baik untuk kita semua. Dan jadwalnya setiap hari Senin, Rabu dan Jumat ya dok ya? Di sore hari. Sore hari sekitar pukul 4 sampai dengan 5. Jam 5 sampai jam 8. Jam 4 sampai dengan jam 8 sore. Jangan lupa Senin, Rabu dan Jumat. Nah, tapi juga Rumah Sakit Awet Muda juga punya ada namanya pemeriksaan MMPI. Jadi MMPI itu adalah salah satu pemeriksaan ya yang untuk menilai kepribadian atau personality dan psikopatologis atau gejala-gejala gangguan jiwa. Jadi kalau ada yang nggak mau diperiksa langsung sama dokter, saya mau tes dulu. Nah kan ada nggak alatnya tes kalau kejiwaan? Kalau orang darah tinggi kan pakai alat tensi. Terus kalau orang orang stroke di CT scan. Kalau jiwa tadi ada alat screeningnya ya, ada namanya MMPI. Jadi MMPI itu semacam alat screening ya untuk menilai gangguan psikopatologis atau gangguan kepribadian tadi.
ya. Jadi dia mengerjakan soal, nanti soalnya itu nanti tentunya ada maksud dan tujuannya, dan nanti di-asesmen oleh psikiater. Baik dokter. Wah, berarti sudah lengkap ya sebenarnya pelayanan di RS Awet Muda ya dok ya. Allah. Alhamdulillah sudah lengkap semua, sudah bisa BPJS dan sudah aktif berjalan ya dok ya. Oke, nah jadi ini terkait dengan NPD teman-teman. Narsistik itu sebenarnya kebutuhan dasar ya dok ya. Merasa ingin dihargai adalah suatu kebutuhan dasar, tapi ketika dia sudah mengganggu dan menurunkan fungsi bahkan sampai membuat jadi depresi dan anxiety, sudah saatnya teman-teman jika memiliki keluarga atau mungkin diri sendiri ingin dites dulu dan ingin konsultasi dengan spesialis kedokteran jiwa, bisa langsung ke RSUD Awet Muda Narmada. Tentunya rahasia identitas dijamin. Rahasia terjamin. Iya. Rahasia Kalau terjamin. ada yang iseng-iseng nih, saya mau periksa dok, silakan ya, karena kerahasiaan pasien kita jamin 100%. Kerahasiaan pasien dijamin 100% ya dok ya. Oke, dokter, terima kasih banyak atas waktunya dokter. Sungguh banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan ya teman-teman ya. Semoga dari semua pembahasan kita tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman, dan mungkin dokter ada pesan terakhir untuk sobat-sobat sehat RSUD Awet Muda Narmada di sana terkait tema yang kita bahas hari ini. Kesehatan mental merupakan satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Kesehatan mental merupakan bagian dari kesehatan secara holistik, baik fisik dan mental. Kesehatan mental ini juga merupakan sudah diatur dalam Perundang-undangan Nomor 17, sehingga kesehatan secara holistik terjamin. Stop stigma terhadap kesehatan mental, jangan malu untuk ke psikiater dan profesional kesehatan mental, karena mental itu sangat penting untuk kita semua. Terima kasih banyak Dr. Muhammad Rizky SPKJ atas waktunya. Semoga semuanya bermanfaat ya dok ya untuk teman-teman ya. Sampai bertemu lagi teman-teman dan sobat sehat serta seluruh sivitas Hospitalia RSUD Awet Muda Narmada di podcast edukasi lainnya. Sampai jumpa.